Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sedulur PAI dan teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Bisik, Bincang Asik PAI, tempat kita cerita-cerita seputar kehidupan kampus. Bersama dengan saya Wahyu Fatfurudin. Kalian bisa panggil saya Wahyu yang bakal nemenin kalian ngobrol santai di sini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik. Apa aja sih kira-kira hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita lulus di dalam perguruan tinggi? Tentu saja pada kali ini saya nggak sendirian nih. Sudah ada Bapak Slamet Nurhamid, monggo Bapak selamat bergabung, yang akan sharing-sharing bersama kita semua tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum lulus kuliah. Nah, mungkin sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Monggo Bapak, mungkin bisa diperkenalan dulu kepada pemirsa podcast Bisik. Ya. Baik, terima kasih untuk rekan saya Mas Fatfurudin ya. Oke. Saya Slamet Nurhamid, asli dari Wonokerto Bandar Batang. Sekarang saya domisili di Wonopringgo Galang Pengampon. Dulu kegiatan sama seperti teman-teman di HMPS PAI juga, dan sekarang aktif di kegiatan akademik, kemudian juga di pemberdayaan masyarakat, termasuk di mengelola satu yayasan di Batang gitu. Kalau untuk kesehariannya yang biasa dilakukan apa Pak? Kalau keseharian saya menjadi tenaga pendamping profesional Kementerian Desa di Kecamatan Wiradesa. Kemudian saya juga di kampus ya, untuk bersama-sama menghidupkan ruang diskusi, pembelajaran di kelas begitu. Kemudian di akhir pekan saya dengan teman-teman di kampung itu mengelola satu yayasan yang fokus pada ruang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak, dulu waktu masih semasa kuliah, kira-kira Bapak menyiapkan apa aja sebelum waktu kuliah lulus gitu? Oke, jadi dulu waktu kuliah itu memang saya fokus betul pada hal-hal yang mendorong satu sikap produktif. Ada dua hal yang penting saya kira. Pertama adalah penguatan kompetensi ya. Jadi kegiatan di perkuliahan semuanya saya ikuti, tetapi hal penting yang lain yang saya dorong adalah waktu itu saya aktif di kegiatan. Saya kebetulan aktif di HMPS, kemudian terpilih jadi ketua, lalu kemudian ikut Dema Fakultas juga terpilih ketua, lalu aktif di Dema Institut ya sekarang, Dema U lah, karena sekarang sudah universitas ya. Waktu itu jadi Menteri Pendidikan, lalu juga ikut di ekstra kampus, kemudian juga aktif di organisasi mahasiswa daerah namanya Forkompi Pekalongan, juga jadi ketua. Lalu ikut juga di penelitian. Dulu saya terlibat di kegiatan penelitian kompetitif mahasiswa, meneliti soal pengemis di lingkungan Masjid Kota Pekalongan waktu itu. Kemudian bersama dengan beberapa dosen diajak kegiatan pemberdayaan di beberapa desa, dan itu menjadi salah satu yang saya bersyukur sampai hari ini. Maka ketika saya waktu itu tidak aktif, mungkin saya tidak bisa sampai hari ini di posisi saat ini ya. Maka saya kadang bayangkan ketika saya menengok ke belakang begitu, untung dulu saya aktif waktu saat kuliah. Wah, kalau kita lihat beliau ini dulu sangat aktif banget nih Sobat Bisik. Sehingga banyak hal yang diikuti, banyak manfaat yang didapat, hingga saat ini beliau bersyukur atas apa yang sudah didapatkan. Nah, mungkin menurut Bapak, apa sih makna sebenarnya dari kata siap lulus kuliah? Oke, menerjemahkan siap lulus saya kira begini. Penting bagi teman-teman untuk melihat, menengok ya.
Karena setiap orang itu kan punya kompetensi yang berbeda-beda. Iya. Jadi penting untuk melihat dan menengok dirinya sendiri, apa basic yang paling penting untuk dikembangkan. Setiap orang itu kan punya kecerdasan sendiri-sendiri ya. Ada orang yang kuat di public speaking, ada orang yang kuat di seni, ada orang yang kuat di apa namanya kinestetik begitu, gerak dan seterusnya. Ada orang yang kuat di spiritual. Nah, kita perlu melihat sebenarnya kita itu passionnya di mana. Nah, kita kemudian dorong untuk diri kita itu menemukan versi terbaik dari diri kita, iya, dari diri sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya adalah perkuat jaringan, karena apapun itu hidup itu perlu banyak berjejaring. Jadi kalau kita mampu menemukan versi terbaik dari diri kita dan kita punya jejaring yang kuat, nanti pada akhirnya kita lulus dan siap untuk kemudian bergerak di bidang apapun yang sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita maupun yang datang kepada kita yang sesuai dengan passion kita, begitu kira-kira. Dan tidak melulu ya, memang kita akan aktif di kegiatan yang kita impikan. Terkadang ketika lulus itu kita juga akan dihadapkan pada berbagai pilihan. Tapi saya kira ada nilai-nilai universal di mana kalau kita yakin akan potensi yang kita miliki, maka kita bisa mengaktualisasi dimanapun kita berada. Kita bisa beraktualisasi dimanapun kita berada. Saya dulu ketika lulus juga tidak langsung ngajar ya, tidak langsung ngajar. Bahkan sebelum lulus ya, saya sebelum lulus itu ikut di pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Saya PAI, tetapi tawarannya di situ ya sudah. Karena ruangnya itu saya coba itu, dan karena spiritnya memang spirit soal pengorganisasian masyarakat dan tidak jadi problem gitu. Pasca itu kemudian ikut pemberdayaan sampai akhirnya hari ini di tenaga pendamping profesional Kementerian Desa. Dan itu semua proses perjalanan, dan kalau saya dulu hanya kuliah saja tentu tidak akan sampai di ruang tenaga pendamping profesional Kementerian Desa. Nah, tadi kan Bapak sudah katakan bahwasanya setelah lulus itu keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan jurusannya PAI itu kan biasanya ngajar ya Pak, guru. Nah, tapi Bapak ikut di pemberdayaan desa. Nah, itu kira-kira pada saat itu Bapak merasa menyesal atau enggak itu? Kenapa kok ngambilnya malah PAI seperti itu Pak? Ya, kita waktu dulu di HMPS kan menyepakati bahwa PAI itu tidak bisa dimaknai hanya sebagai ruang private guru ya. Tapi PAI itu soal jiwa. Jadi misalnya kita menjadi ekonom yang berjiwa PAI. Oh iya, siap. Misalnya kemudian kita jadi politisi yang berjiwa PAI. Kemudian misalnya kita jadi seorang pemberdaya masyarakat desa, itu yang berjiwa PAI. Kalau kita boleh jujur, PAI itu kan di setiap tahun alumninya banyak, lulusannya banyak. Ya. Ketersediaan ruang di pendidikan juga tentu terbatas. Ya. Maka kita harus mampu bereksplorasi untuk bisa bergerak di bidang apapun dan bisa menemukan diri sesuai dengan apa yang paling ideal dari versi diri kita. Meskipun pada akhirnya kemudian saya dengan teman-teman, jadi ceritanya itu di 2015 itu kan saya awalnya dari KKN itu. KKN waktu itu ada program bersama dengan Laskar, Lintara Studi Advokasi Rakyat, pemerintah Kabupaten Batang, dan Stain Pekalongan, karena waktu itu masih Stain, untuk membuat sistem informasi desa. Tiap hari kita ngobrolnya soal desa. Atau waktu itu ya, saya kan di PAI ya. Nah, terbentuk rasa ingin memperdalam tentang desa. Akhirnya pasca KKN itu pulang ke rumah, saya kemudian langsung dirikan komunitas namanya Oma Sinau. Lalu Oma Sinau baru berjalan kurang lebih 1 bulan, saya dipanggil untuk ikut pelatihan, waktu itu bilangnya dari senior itu. Padahal ternyata itu kerja di pemberdayaan masyarakat desa.
Nah, yang komunitas ini sekarang sudah bertransformasi jadi Yayasan Oma Sinau dan mendirikan PKBM. Salah satunya lah, selain juga ada bidang yang lain karena ada Oma Baca, ada Oma Seni, ada apa namanya, ada Oma Gedang, ada Oma Souvenir, kemudian ada Oma Media, ada banyak bidang begitu. Nah di PKBM itu kan itu pemberdayaan pendidikan di masyarakat desa yang di situ juga menyerap alumni-alumni PAI untuk berkegiatan di sana. Jadi meskipun saat itu saya tidak menjadi pendidik, tetapi alhamdulillah dengan dukungan banyak orang akhirnya sukses mendirikan satu lembaga yang bisa menyerap banyak SDM PAI begitu. Baik, mungkin menjelang kelulusan ada beberapa hal yang dikhawatirkan. Nanti saya bisa menjadi apa ya setelah lulus gitu. Kira-kira dulu waktu Bapak hendak lulus tuh hal apa yang dikhawatirkan dari diri Bapak? Ya tentu ketika menjelang lulus waktu itu kekhawatiran mesti kalau menjelang lulus sebenarnya saya waktu itu nggak begitu khawatir banget ya. Karena kebetulan saya kerja itu sebelum lulus. Oh, berarti Iya. sebelumnya sudah mulai kerja. Iya, karena pasca KKN itu saya dirikan komunitas, lalu kemudian tadi saya dipanggil untuk ikut berkegiatan yang ternyata itu pekerjaan begitu. Dan lumayanlah waktu itu bisa mendekati UMR Batang. Jadi untuk seseorang yang belum sarjana kemudian dapat bidang pekerjaan, dan waktu itu saya paling muda dibanding 20 orang yang terpilih saat itu. Dan alhamdulillah bisa berkegiatan sampai hari ini. Kalau saya misalnya membaca teman-teman yang seangkatan saya, kekhawatirannya adalah soal pekerjaan. Pasti soal pekerjaan. Setelah ini saya mau aktif di mana? Mau ngapain? Dia mau ngapain begitu. Tetapi saya lihat memang teman-teman yang aktif ini, yang rata-rata aktif dan aktifnya itu bukan sekedar numpang nama atau nempel di SK begitu ya. Yang aktif betul-betul 100% aktif, itu saya melihat dan survei satu angkatan saya, mereka sudah bisa beraktualisasi menjelang lulus begitu. Ada yang kemudian aktif di kegiatan literasi, ikut program kementerian, ada yang kemudian macam-macam itu. Ada yang kemudian tiba-tiba ketarik di satu lembaga pendidikan formal misalnya SD dan macam-macam. Ada yang kemudian berwirausaha. Karena begini, teman-teman yang kemudian aktif itu dalam kesehariannya mereka biasa untuk mengatur dirinya sendiri. Dia ingin melakukan apa itu dia sudah berusaha untuk mengelolanya. Saya hari ini mau ini, setelah ini sore ini saya mau ke sini. Besok saya mau begini, target saya semester ini. Dia sudah biasa memplanning dirinya mau ngapain saja. Maka ketika lulus itu dia sudah tahu saya mau kemana. Nah, untuk teman-teman yang misalnya yang kuliah hanya misalnya ngikut saja begitu, ngalir, itu pasti akan ada kebimbangan. Maka hal penting bagi saya untuk teman-teman yang tidak lulus, mulailah untuk merencanakan. Misalnya yang semester 1, dari semester awal mulai direncanakan. Apa kompetensi-kompetensi yang ingin dia perkuat begitu ya. Misalnya kemudian dia semester 3 pun sama itu. Saya sudah semester 3, apa kompetensi yang sudah saya kuasai dan apa yang belum. Jadi menurut saya penting untuk membangun perencanaan diri, membuat planning. Dia membuat target tiap semester itu. Semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dia membuat planning. Kan setiap orang kan mesti dia oke lah di semester 1 dia mulai mengenal. Berarti planningnya adalah dia mengenal dirinya dan sekitarnya di kampus, lingkungan akademik kampus. Tapi semester 2 dia sudah mulai memahami situasinya, maka dia memulai planning apa kompetensi-kompetensi penting yang untuk dirinya bisa kuasai. Kemudian membangun jejaring, ini juga penting untuk dia siapkan. Karena fakta di lapangan ternyata menyebutkan bahwa pekerjaan yang di-share dengan yang tidak di-share itu lebih banyak nggak di-share gitu. Bukan soal orang dalamnya, tetapi lembaga itu ingin memastikan bahwa orang-orang yang direkrut itu tidak membeli kucing dalam karung begitu, tetapi memang ingin mencari SDM yang betul-betul siap. Kalau kita jejaringnya luas, itu justru akan ada banyak bidang pekerjaan yang menawarkan pada diri kita. Maka menurut saya perkuat betul kompetensi-kompetensi penting menjelang ke sana. Saya melihat beberapa hal ya, misalnya public speaking. Apapun bidang pekerjaannya, public speaking ini penting untuk dikuasai. Maka dilatih betul itu, kemampuan berbicara, meyakinkan orang, kemudian mampu membangun public relationship, itu penting. Lalu berikutnya yang menurut saya ini adalah literasi.
kemampuan untuk menganalisis segala situasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan perbaikan. Literasi bukan hanya baca tulis buku, tetapi semua mengolah informasi menjadi sebuah kompetensi. Begitu kira-kira. Lalu berikutnya yang menurut saya penting yang untuk disiapkan adalah soal membangun jaringan ya, membangun jaringan seluas-luasnya agar nantinya dia bisa punya banyak peluang. Lalu berikutnya adalah membangun etos kerja dan kejujuran. Ini yang lumayan masih jadi banyak perbincangan karena kejujuran ini kan satu hal yang mudah diucapkan, tetapi hari ini ada banyak orang yang mulai meninggalkan ruang-ruang ini. Orang yang punya kejujuran itu akan punya nilai tawar yang lebih dibanding yang nggak jujur, karena ini soal integritas. Dan bagian penting berikutnya adalah soal ulet begitu, serius, ulet, jadi semangat begitu. Nah, kalau punya kemampuan-kemampuan ini, saya rasa mau ditempatkan di bidang apapun dia bisa cepat untuk beradaptasi, untuk cepat membangun relasi dan cepat diterima di dunia kerja. Jadi hal-hal itu yang saya kira penting untuk disiapkan sehingga nantinya betul-betul siap lulus, tidak lagi cemas tetapi betul-betul siap begitu ya. Kalau ini kan yang lagi trending kan Indonesia cemas apa Indonesia emas begitu ya. Cemas itu kalau itu iya ngalir saja itu ya cemas nantinya. Tapi kalau dia rencanakan, ya saya kira dia akan jadi generasi emas. Baik, tadi Bapak singgung mengenai mahasiswa yang mengalir saja. Nah, kalau misalkan kita lihat di era sekarang itu banyak mahasiswa yang hanya mengejar IPK saja, Pak. Nah, mahasiswa yang mengejar IPK saja, kira-kira seberapa penting IPK ini berpengaruh terhadap kita di dunia kerja setelah lulus nanti, Pak? Ya, IPK itu hanya akan mengantarkan kita pada tes wawancara. Sampai tes wawancara itu IPK itu penting, sampai tes wawancara. Tetapi setelah wawancara yang dilihat bukan lagi IPK, tapi kemampuan kita. Kemampuan kita. Bagaimana kemudian diri kita bisa menunjukkan kompetensi yang kita miliki. Kalaupun kita punya IPK tinggi tetapi etos kita kerja rendah, ya itu hanya akan menjadi catatan di selembar ijazah begitu atau transkrip nilai. Maka IPK penting untuk mengantarkan kita pada tes wawancara, tetapi jauh lebih penting dan saya kira juga penting untuk didorong adalah kemampuan kompetensi tadi. Dan kalau mahasiswa punya kemampuan kompetensi yang bagus, saya kira IPK-nya juga akan bagus. Jadi dia yang fokus pada pengembangan diri, saya yakin IPK-nya akan ikut. Tapi kalau dia yang fokus IPK, belum tentu pengembangan dirinya ikut. Ciri-cirinya biasanya kalau selesai kuliah gitu agak protes-protes nilai begitu. Itu mahasiswa sekarang yang sering. Iya. Jadi menurut saya itu. Nah, mungkin selain nilai akademik, kira-kira keterampilan apa aja yang mahasiswa itu wajib punya gitu agar nantinya bisa berguna setelah lulus kuliah gitu, Pak? Iya. Jadi tadi saya mengulang tadi ya. Hal-hal penting tadi saya kira. Jadi ada kemampuan public speaking. Oh, yang 4 tadi. Iya. Kemudian ada kemampuan membangun relasi, ya. Kemudian ada integritas soal kejujuran, kemudian semangat dan etos kerja serta ulet begitu ya. Dan adaptasi pada lingkungan baru. Itu hal-hal yang menurut saya adalah soft skill. Itu tidak bisa diajarkan di satu seminar lalu kemudian keluar dari ruang itu lalu dia bisa ya. Itu kemampuan yang dilatih sejak semester 1 itu. Atau sebelum semester 1, sebelum kuliah dia sudah terdorong kemampuan itu. Maka menurut saya penting untuk tiap mahasiswa menyiapkan keterampilan-keterampilan tersebut sehingga nantinya bekerja di bidang apapun itu akan punya ruang khusus untuk ditempatkan begitu. Karena saya melihat alumni PAI juga tersebar di berbagai
bidang pekerjaan. Dan kalau kita lihat dari masing-masing mahasiswa itu punya kompetensi tadi, saya rasa dia akan bisa beraktualisasi di bidang itu. Baik, selanjutnya Pak, kalau misalkan kita lihat sekarang di perkuliahan itu banyak mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang yang tanpa memperhatikan pengen ikut organisasi apa gitu. Nah, menurut Bapak, organisasi ini sejauh mana organisasi ini berpengaruh terhadap kita setelah lulus nanti? Ya, kalau kita meruntut tadi ya, misalnya meruntut kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh mahasiswa, itu salah satu ruang untuk membangun itu adalah lewat organisasi. Public speaking, misalnya misalnya di HMPS ini ya, ketemu narasumber atau kemudian ketemu dengan relasi di luar kampus UIN begitu, tentu akan menggunakan bahasa Indonesia, lalu kemudian berkomunikasi dengan banyak orang dan seterusnya, lalu kemudian dalam rapat, itu kan dilatih terus itu. Selain di kelas ya, di kelas kita presentasi kemudian menyampaikan oke itu, lalu di luar kelas dengan rapat, dengan berdebat adu argumen soal tema, soal kegiatan, lalu bertemu banyak orang, ini akan melatih kemampuan public speaking. Kemudian menjadi moderator yang betul-betul moderator di ruang bebas begitu ya. Lalu kemudian tentu membangun public relation itu juga di organisasi. Lalu etos kerja akan betul-betul kelihatan orang yang di organisasi, mana yang betul-betul dia aktif atau dia yang sekedar ikut-ikutan saja akan betul kelihatan. Lalu berikutnya juga kemampuan integritas, kejujuran itu juga dilatih di organisasi. Jadi organisasi itu punya banyak manfaat untuk melatih diri. Tokoh-tokoh bangsa kita kan semuanya dilatih lewat organisasi. Karena manusia itu jadinya makhluk sosial. Dia akan terbentuk betul sikap sosialnya kalau dia dilatih. Dan latihnya lewat organisasi. Kampus sudah menyediakan banyak ruang organisasi, intra kampus banyak, lalu berikutnya beberapa juga ada opsi di ekstra kampus, ada organisasi mahasiswa daerah, semuanya didorong untuk membangun kemampuan mahasiswa, sehingga pola pikirnya juga terdorong, kegiatannya terdorong, kemampuannya terdorong, relasinya terdorong, dan itu akan sangat berpengaruh. Bisa dilihat nantinya teman-teman yang organisasi itu ketika selesai perkuliahan, senyumnya akan lebih lebar, lebih merasa puas, lebih merasa bersyukur begitu. Sama-sama jadi guru PNS katakanlah, yang organisasi sama yang tidak, nanti di kelasnya akan beda. Yang kemudian organisasi di kelas itu akan lebih hidup. Karena biasa misalnya ketika kegiatan ada energizer, ada fasilitas kegiatan itu kan ada ice breaking macam-macam, sehingga lebih hidup. Ketika jadi pegawai tentunya ada banyak inovasi karena biasanya dia rapat itu mengusulkan sesuatu, tidak mudah puas, dan itu dilatih betul itu. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang belum aktif, silakan bisa aktif di organisasi manapun, karena itu menjadi ruang untuk membangun kompetensi, membangun jaringan, membangun kemampuan dan juga integritas. Baik. Kembali lagi nih Bapak, tadi sudah menyinggung tentang persiapan karir yang di planning mulai dari semester 1, 2, 3. Nah, menurut Bapak sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu mempersiapkan karir gitu Pak? Sejak semester 1 menurut saya. Semester 1 itu dia sudah mulai menyiapkan. Jadi dia membangun perencanaan betul dari awal sampai akhir itu. Dari awal dia mengenali dirinya, kompetensinya apa, lalu kemudian ketika dia sudah, cara mengenali kompetensi kan ragamnya banyak ya. Artinya dia bisa mencoba, dia bisa tes psikotes, atau dia mencoba banyak hal, sampai kemudian dia mencoba satu bidang dan kemudian dia lelah tapi dia merasa senang. Di situ mungkin menjadi kompetensi yang basic yang dia miliki begitu. Nah, ketika dia sudah punya pandangan soal passion yang dia sukai, lalu dorong terus dirinya untuk serius di bidang itu. Gus Dur pernah mengatakan bahwa
Orang tidak akan ada orang sukses kalau misalnya seseorang tidak melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Kesuksesan itu hanya milik orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dan itu betul-betul direncanakan sejak awal. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai kemudian dia lulus di semester 8 atau bahkan 7. Selanjutnya kira-kira tadi Bapak sudah berbicara ketika guru PAI itu ranahnya bukan hanya mengajar, tapi bagaimana mengimplementasikan PAI di dalam pekerjaannya nanti. Nah, kira-kira Bapak, apa pendapat Bapak sendiri mengenai mahasiswa yang tidak bekerja sesuai dengan jurusannya? Nah, apakah itu hal yang wajar atau bahkan itu sesuatu hal yang tidak wajar seperti itu? Iya, ya kalau boleh jujur, kalau ideal kan memang sarjana PAI disiapkan untuk jadi guru PAI kalau idealnya. Tetapi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini ketersediaan ruang untuk bergerak menjadi guru PAI kan juga terbatas. Maka menurut saya hal wajar saja. Kalau kita hitung misalnya fair-fairan, berapa alumni, berapa ketersediaan satu kampus itu berapa, setiap kali wisuda yang PAI, baru UIN, lalu kemudian kampus lain berapa, lalu ketersediaannya berapa, ini tentu tidak ketemu begitu. Maka menurut saya wajar saja untuk beraktualisasi di bidang manapun. Yang jelas karena sarjana itu kan keterbukaan pemikiran, keterbukaan gagasan, sehingga dia bisa mewarnai di bidang apapun. PAI itu jiwa PAI, jiwa seorang pendidik Islam yang kemudian paham soal bagaimana meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan menjadi transformasi sosial bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan di bidang manapun. Jadi menurut saya bagi teman-teman semuanya, silakan bangun kompetensi sesuai dengan apa yang menjadi versi terbaik dari dirinya, lalu silakan beraktualisasi sesuai dengan nanti bidang pekerjaan yang dia impikan sehingga dia bisa berkarir sesuai dengan apa yang betul-betul dia bisa menikmati karir itu. Baik, mungkin yang terakhir nih Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan nasihat untuk mahasiswa yang sebentar lagi wisuda atau mungkin yang sobat bisik yang sedang mau mempersiapkan dirinya untuk kuliah. Nah, kira-kira nasihat apa yang akan Bapak sampaikan kepada sobat bisik ini? Oke, nasihatnya adalah satu menurut saya. Yang pertama adalah bangun kompetensi, perkuat jaringan. Jadi kompetensi dikuatkan, jaringan diluaskan. Berikutnya rencanakan kompetensi dan jaringan yang akan dibangun tadi direncanakan. Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi bangun perencanaan hidup untuk berkarir nantinya sejak awal sampai kemudian nanti lulus dan pasca lulus dengan tahapan yang jelas dan matang, insya Allah akan sesuai dengan, insya Allah ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dia bisa nikmati. Baik, itu sedulur bisik yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Slamet Nur Hamid mengenai planning kita supaya nanti kita bisa lulusnya baik, kemudian setelah lulus kita bisa mendapatkan karir yang baik, tidak salah langkah. Mungkin bisa disimak lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Slamet Nur Hamid. Terima kasih Bapak atas nasihat-nasihatnya kepada kita semua sobat bisik bersama mahasiswa PAI dan juga mahasiswa lainnya. Gak kerasa nih sobat sedulur semuanya, obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Seru banget kita semua bisa sharing-sharing bersama dengan Bapak Slamet Nur Hamid. Terima kasih banyak kepada Bapak Slamet Nur Hamid yang sudah menyempatkan waktunya kepada kita semuanya untuk bisa sharing di podcast bisik kali ini. Semoga di episode kali ini dapat memotivasi sedulur-sedulur semuanya yang akan lulus atau mungkin yang baru akan memulai langkahnya di dunia perkuliahan atau di dunia perguruan tinggi. Karena kita semuanya harus merencanakan itu semua dari awal sehingga nantinya pada saat mendekati lulus atau mungkin lulus itu kita sudah memiliki bekal yang tepat untuk terjun di dunia pendidikan. Jangan lupa buat sedulur semuanya subscribe dan dengarkan episode-episode lainnya di podcast Bisik, Bincang Asik PAI. Karena tentunya kita bakal bahas banyak topik menarik seputar dunia kampus dan juga anak-anak muda yang produktif bersama kami di mahasiswa PAI UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya Wahyu Fathurudin, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam PAI.